adik-adik semua. Lese harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online Sekolah Minggu GKKK Jogja. Sebelum memulai kebaktian kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan menerima setiap pujian, hormat, dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lese Happy, apa yang biasa Lese Happy lakukan saat lagi senang? Apa ya Lause? Paling senyum-senyum atau nyanyi-nyanyi gitu Lause. Ya betul Lese, kalau lagi senang memang enaknya kita nyanyi lagu yang ceria sambil pakai gerakan. Benar sekali Lause. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan selalu punya alasan untuk bersuka cita ya Lause. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Iya betul Lese. Karena itu Lese mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, memuji kebaikan Tuhan dan bersuka cita di dalam Tuhan dengan menyanyikan lagu Mari Menari Bagi Tuhan. Menari bagi Tuhan, sukacitaku penuh. Kasih-Nya selamatkan kita, ku bahagia. Mari menari bagi Tuhan, Raja segala raja. Ku ditebusnya dari dosa, karena Yesusku Raja mulia. Bersukalah, gembiralah, menarilah bagi Tuhan. Bersukalah, gembiralah, menarilah bagi Tuhan. Bagi Tuhan, sukacitaku penuh. Kasih-Nya selamatkan kita, ku bahagia. Mari menari bagi Tuhan, Raja segala raja. Ku ditebusnya dari dosa, karena Yesusku Raja mulia. Bersukalah, gembiralah, menarilah bagi Tuhan. Bersukalah, gembiralah, menarilah bagi Tuhan. Lese Erni, pernah mendaki gunung nggak? Pernah Lese. Emangnya kenapa Lese? Kalau pas mendaki gunung tuh, karena gunungnya tinggi, terus rasanya capek nih. Pernah nggak Lause Erni pengen nyerah gitu, terus balik nggak jadi sampai puncak? Pernah Lese. Makanya kalau kita mau mendaki gunung, mesti rame-rame ajak teman. Supaya pada saat kita sudah mulai capek nih, ada teman yang memberi semangat. Supaya kita bisa melanjutkan ke tujuan. Nah kalau udah sampai di tujuan nih Lese, rasa capeknya pasti sudah hilang, terbayar sudah. Ya benar sekali Lause. Sama seperti ketika kita mendaki gunung, saat kita mengerjakan sesuatu atau kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita rasanya pengen menyerah ya Lause. Tapi karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang menyertai kita, maka kita bisa kembali semangat dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Betul Lause. Nah adik-adik, Lese mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau kembali memuji kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita saat kita senang maupun sedih. Kita menyanyikan lagu
Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silahkan duduk dengan tenang, siapkan hati dan Alkitab kalian. Adik-adik, hari ini Lause punya lilin. Ada apinya loh. Coba adik-adik tahu nggak benda apa aja yang gampang terbakar? Kertas? Ya, kertas bisa. Kayu? Plastik? Ya, banyak lagi benda-benda yang gampang terbakar. Nah, bagaimana kalau adik-adik melihat api? Bukan api di kompor ya, atau api di lilin seperti ini. Misalnya, ada api yang tiba-tiba menyala. Bagaimana perasaan adik-adik? Atau mungkin mencium bau-bau terbakar. Ya, mungkin adik-adik mulai khawatir ya. Bisa mungkin ada yang teriak-teriak panggil mama. Atau mungkin ada yang segera ingin mematikan api itu. Karena berbahaya ya kalau api itu menyala dengan besar. Nah, kalau api seperti ini kecil, Lause bisa gampang matikan. Mati deh ya. Tapi bagaimana kalau api itu besar? Seperti adik-adik lihat di TV kalau ada kebakaran. Coba bayangkan petugas pemadam kebakaran. Mereka harus membawa peralatan, mereka harus menyemprot api itu dengan air yang banyak supaya api itu bisa padam. Nah, hari ini Lause mau ajak adik-adik belajar satu kebenaran firman Tuhan, ceritanya tentang api. Ya, kita akan lihat bersama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ada kesempatan di hari ini untuk kami kembali belajar firman Tuhan. Tuhan berkati, baik Lauselina yang akan menyampaikan, juga setiap anak-anak-Mu dari rumah masing-masing. Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh diisi dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini masih melanjutkan kisah seorang nabi Tuhan yang minggu lalu diceritakan oleh Lause Sian Ing. Masih ingat siapa dia? Elia. Ya, Elia adalah nabi Tuhan yang menyampaikan pesan khusus dari Tuhan kepada semua orang. Nah, pesan dari Tuhan ini ada yang gak enak didengar. Kenapa? Karena pesan ini berisi teguran, bahkan hukuman. Lause kasih contoh ya.
Misalnya adik-adik yang sudah sekolah, mamanya dapat pesan, dapat WA dari miss-nya, dari gurunya. Ma, Pa, tolong ya, anaknya sudah 3 kali terlambat mengirimkan tugas. Kalau sekali lagi terlambat, nanti dia tidak bisa ikut ujian. Misalnya seperti itu. Menurut adik-adik pesan ini enak gak didengar? Enggak ya, mama papa yang membuka pesan itu bisa jadi langsung marah-marah. Kenapa kamu suka terlambat mengirimkan tugas? Adik-adik yang menerima pesan itu juga gak enak karena harus ditegur. Nah, Raja Ahab dan Ratu Isabel juga tidak menyukai pesan yang diberikan oleh Elia. Karena apa? Elia mengatakan kepada mereka bahwa Raja Ahab dan Isabel ini adalah orang yang jahat. Mereka melakukan kesalahan di mata Tuhan dengan cara menyembah dewa lain selain Tuhan. Nah, Elia juga menyampaikan kepada Raja Ahab bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan supaya mereka belajar, supaya mereka tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang hidup. Mendengar hal ini, Ahab dan Isabel sangat marah sehingga mereka mencoba untuk membunuh Elia dan nabi-nabi lainnya. Tapi adik-adik sudah dengarkan dalam cerita minggu lalu, Tuhan menyembunyikan Elia, ya. Tuhan memelihara Elia dengan cara menyembunyikannya di Sungai Kerit dan juga di Sarfat dengan janda yang di sana dipakai Tuhan juga untuk memelihara hidup Elia. Itu terjadi sekitar 3,5 tahun. Dan setelah itu Tuhan kemudian menyuruh Elia untuk keluar dari persembunyiannya dan bertemu dengan Raja Ahab. Sebab kata Tuhan, ia akan kembali menurunkan hujan ke bumi. Nah, Raja Ahab dan Isabel yang kita tahu adalah orang yang jahat. Kira-kira bagaimana ya kalau Elia bertemu mereka lagi? Waktu Ahab melihat Elia, Ahab bilang begini, "Kamu kan itu yang mencelakakan Israel sampai hujan tidak turun-turun?" Kemudian jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Ternyata kekeringan yang panjang itu terjadi karena dosa Ahab dan keluarganya. Mereka tidak taat akan perintah Tuhan. Dan yang paling membuat hati Tuhan sedih adalah mereka menyembah para Baal, yaitu dewa-dewa atau patung-patung yang dibuat oleh manusia sendiri. Padahal hanya ada satu Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sejati. Semua yang lain itu hanya buatan tangan manusia dan tidak bisa disebut Tuhan. Kemudian Elia berkata kepada Ahab, "Kumpulkanlah semua orang dan semua nabi Baal dan nabi Asyer. Kumpulkan mereka di Gunung Karmel. Kita akan mengadakan kompetisi atau mengadakan challenge untuk membuktikan Tuhan siapa yang benar-benar ada dan berkuasa." Raja Ahab melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Orang-orang dari seluruh Israel datang ke Gunung Karmel untuk menonton challenge ini. Elia seorang diri harus berhadapan dengan 450 nabi, dewa palsu, dan 400 nabi dewa Asyerah. Jadi 1 lawan 850. Wow, luar biasa ya. Dan Elia berbicara kepada semua orang. Setiap orang harus membuat keputusan pada hari ini. Jika Baal itu benar-benar ada, kamu harus menyembah Baal. Tapi jika Allah itu benar-benar ada, kalian harus menyembah Allah. Challenge-nya seperti ini. Baik Nabi Baal dan Nabi Elia diberikan masing-masing 1 ekor lembu jantan. 1 untuk Nabi Baal dan 1 untuk Elia.
Mereka masing-masing harus membangun altar atau mezbah dan mereka harus menempatkan lembu jantan ini di altar mereka. Kemudian mereka berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing agar ada api yang bisa membakar korban bakaran ini. Jika korban bakaran Nabi Baal ada api, berarti Tuhannya benar. Tapi jika korban bakaran Elia yang terbakar, berarti Tuhan yang disembah Elia adalah Tuhan yang benar. Challenge-nya dimulai dari kelompok para Nabi Baal. Mereka membuat altar dan kemudian mereka meletakkan korban bakaran mereka di altar itu. Dan mereka berdoa, berteriak kepada Baal. Mereka berteriak dengan keras, mereka menangis dengan keras, dan bahkan mereka menyayat-nyayat tubuh mereka. Mereka berharap dengan melakukan itu, Baal dapat menjawab doa mereka. Tapi ternyata tidak ada jawaban. Mungkin Baal sedang tidur, atau mungkin dia sedang sibuk, kata Elia. Elia tahu bahwa Baal tidak akan pernah menurunkan api. Karena Baal itu tidak nyata. Baal hanyalah dewa yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya giliran Elia. Dia membangun altar untuk Tuhan. Dia menggunakan 12 batu seperti 12 suku Israel. Kemudian dia meletakkan korban di atas altar. Elia juga melakukan sesuatu yang berbeda. Dia menggali parit seperti selokan ya di sekitar altar. Kemudian dia meminta 4 kendi besar diisi air dan disiram di korban itu. Disiram sebanyak 3 kali. Jadi sekitar 12 kendi ya yang yang menyiramkan air itu. Jadi begitu banyak air sebenarnya yang membasahi korban bakaran ini, membasahi kayu dan altar ini. Coba adik-adik pikirkan, bagaimana sesuatu yang terendam air bisa terbakar? Ya, mungkin nggak? Kalau disiram minyak mungkin sekali, tapi ini disiram air. Kemudian Elia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Kemudian hal yang ajaib, amazing terjadi. Dikatakan di Alkitab di 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan yang begitu dahsyat, membakar kayu di atas altar, batu, tanah, bahkan mengeringkan semua air di selokan di sekitar altar. Tidak ada yang tersisa. Biasanya air yang memadamkan api, tetapi ini api yang mengeringkan air. Ketika semua orang melihat hal itu, mereka sujud dan berkata, "Tuhan, Dia adalah Allah. Tuhan, Dia adalah Allah." Para nabi Baal mencoba melarikan diri, tetapi mereka ditangkap dan dibunuh. Kemudian Elia naik ke puncak Gunung Karmel dan berdoa kepada Tuhan. Elia menyuruh pelayannya untuk melihat ke arah laut. Setelah 7 kali pelayannya itu mencoba melihat ke arah laut, akhirnya muncul awan kecil sebesar telapak tangan dari arah laut. Awan itu kemudian menjadi besar dan lebih besar lagi dan menjadi hitam. Dan dalam sekejap turunlah hujan yang sangat lebat. Maka kekeringan 3,5 tahun pun berakhir. Adik-adik,
Apakah Raja Ahab berubah sikapnya kepada Tuhan setelah apa yang terjadi? Tidak. Ahab dan Isabel masih terus melawan Tuhan dan membenci Elia. Namun satu hal yang bisa kita lihat dari cerita hari ini, bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang dibuat oleh tangan manusia. Tuhan kita berkuasa, dan Tuhan yang disembah oleh Elia juga Tuhan yang kita sembah sampai hari ini. Api dalam cerita tadi ingin menggambarkan kehadiran Tuhan dan betapa maha kuasanya Tuhan. Dan Tuhan masih bekerja sampai hari ini untuk menyatakan kuasanya bagi orang percaya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Kita mau membaca ini sebagai ayat hafalan kita. 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah. Kita harus terus percaya dan mengandalkan kuasanya dalam keadaan apapun. Saat kita sedih, saat kita senang, saat kita sehat, saat kita sakit, kita harus terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kita juga harus menghormati Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan cara selalu taat akan firman-Nya, belajar untuk terus mencintai firman Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Satu-satunya Tuhan yang dipercaya, baik dari zaman para nabi dan sampai sekarang yang terus menyatakan kuasanya. Biarlah iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, sampai kapanpun kami terus mengandalkan kuasa Tuhan yang hidup itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menjadi anak Tuhan itu luar biasa ya Lose. Sepanjang hidup kita, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Benar sekali Lause. Kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan, persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik. Kita akan memberikan persembahan dan menyanyikan pujian syukur kita. Lause aja adik-adik kembali berdiri dan kita pujikan bersama-sama lagu Kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan selalu menyertai kami dalam keadaan apapun. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini, kami ingin membawa persembahan yang terbaik
sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu pujian Bapa Terima Kasih. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.